Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara penyusunan bab 2 dalam penelitian skripsi. Oke, bab 2 ini bisa dibilang cukup rumit dan memakan waktu yang cukup banyak karena kita memang harus mempersiapkan sumber-sumber atau referensi yang valid gitu ya. Di dalam penulisan judul bab 2 ini beda-beda ya. Ada yang menuliskan kajian pustaka, ada yang menyebutkan kajian teori, ada yang menyebutkan juga landasan teori. Nah, itu sebetulnya sama saja sih. Yang terpenting adalah sesuaikan dengan buku panduan yang ada di kampus masing-masing gitu. Nah, kemudian fungsi bab 2 secara umum adalah untuk mendukung dan memperkuat dari segi teori-teori dan konsep dari para ahli mengenai judul penelitian kita. Semakin bagus bab 2 itu dibuat, maka judul penelitian kita akan semakin berkualitas. Jadi hati-hati di dalam penyusunan bab 2. Nah, ada hal-hal yang penting harus kalian perhatikan juga nih ketika menyusun bab 2. Yang pertama, kalian jangan asal comot atau kalian jangan asal copy paste teori. Sekiranya teori-teori atau konsep tersebut tidak nyambung. Jangan dipaksakan untuk disambung-sambungin, jangan. Karena ya nanti akibatnya bakal fatal ya. Jangan sampai hanya karena ingin terlihat tebal, hanya ingin terlihat banyak, teori apapun masukin dan kalian berusaha disambung-sambungkan. Padahal sebetulnya gak nyambung gitu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalian harus benar-benar memilah-milih teori dan konsep yang benar-benar cocok dengan judul penelitian kita. Yang kedua, ketika kalian mengambil referensi, jangan lupa nih, cantumkan sumbernya. Kalau dari buku berarti nama, tahun, halaman. Kalau dari jurnal berarti nama dan tahun. Itu setiap apapun yang kita kutip, teori apapun yang kita kutip itu masukkan sumbernya. Dan jangan lupa itu dicatat di daftar pustaka. Jadi harus harus nyambung, harus sama gitu ya. Dan yang ketiga, teori atau konsep yang kita ambil adalah ambil yang terbaru, jangan yang lawas, artinya yang sudah tahun-tahun yang lalu gitu, yang sudah lama banget, jangan. Minimal ambillah 10 tahun ke belakang, atau yang paling idealnya adalah 5 tahun ke belakang. Jangan sampai kita mengambil yang tahun 1900 atau 1500 contohnya, jangan sampai. Karena sebetulnya itu sudah tidak berlaku gitu ya. Karena sudah ada teori yang sama tapi sudah dibarukan gitu. Jadi usahakan ambil sumber yang terbaru seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba praktekkan ya. Kalian bisa menyiapkan alat tulis. Saya akan mencoba menyusun bab 2 secara sederhana. Di sini saya punya judul, contohnya manajemen pendidikan agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, di dalam judul tersebut ada beberapa kalimat ya. Yang pertama tadi ada manajemen, kemudian ada pendidikan agama Islam atau PAI, kemudian yang ketiga ada prestasi, yang keempat ada belajar, yang kelima siswa. Nah, yang kelima ini yang ada di judul ini harus kita jelaskan di bab 2, baik secara teori ataupun konsep ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan kelima kalimat ini gitu kan. Jadi tadi contohnya tentang manajemen ya, berarti di bab 2 itu harus menjelaskan tentang manajemen, mulai dari pengertian, fungsi contohnya, atau contohnya yang kedua PAI, mulai dari pengertian PAI, terus misalkan contohnya fungsi-fungsi PAI atau macam-macam dan lain sebagainya, atau tadi misalkan tentang prestasi, apa itu belajar, apa itu siswa, semuanya dijelaskan. Dan kalau 5 berarti 5 ini menjadi judul besar.
Berarti kalau kita tulis ya, kan bab 2 ya, berarti yang manajemen ini adalah 2.1. Yang PAI itu berarti 2.2. Yang prestasi 2.3, yang belajar 2.4, yang siswa 2.5. Nah, ini menjadi judul besar. Artinya, kalau judul besar, kita perlu mengurai lagi. Apa saja konsep-konsep lain yang berhubungan dengan itu. Contohnya tadi manajemen. Biasanya kan secara sederhananya definisi, ada macam-macam, ada tadi fungsi, ada perbedaan, pokoknya apapun yang berhubungan dengan apa sih tadi judul tentang manajemen, carilah tentang itu. Jadi minimal ya kamu harus punya buku lah tentang manajemen aja. Berarti kalau PAI ya punyalah buku tentang PAI. Kalau prestasi belajar siswa itu biasanya di dalam satu buku itu ada. Seperti itu ya. Jadi kalian coba uraikan. Misalkan tadi kan nomor 1 2.1 kan manajemen, berarti ke bawahnya bisa pakai ABC atau misalkan 2.1.1, 2.1.2 dan seterusnya. Itu di dalam menyusun bab 2. Dan hati-hati kalian harus memilah-milih teori dan konsep mana yang memang nyambung dengan judul penelitian yang kalian buat. Tipsnya adalah ya kalian harus cari referensi yang relevan, itu dari buku, cari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian kita, atau cari jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian kita. Jadi insya Allah kalau misalkan buku atau jurnalnya memang bagus dan sesuai, nah mungkin nanti isi dari bab 2 juga akan terlihat bagus seperti itu. Oke ya, jadi silakan kalian mencobanya. Dan saya pernah juga di video sebelumnya nih menjelaskan sedikit tentang bab 2, kemudian ada juga menjelaskan tentang mencari referensi dari jurnal. Itu silahkan dicek saja gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.